Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Barakatuh Sayyidina wa Sayyidina subhanahu wa ta'ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Al-Fatihah. Sore hari ini kalau di Muhammad Lestari kalau di tafsir Saudara para seperti Tuhan dosa berkali yang masyarakat semasa keberkahan kota kasih kota Wasatul Abiyah perawan awal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada sore hari ini dibisakan hadir dalam acara manaqib adalah acara turnamen seluruh ahli sosial. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pada usul bulan Ramadan 1 bulan Ramadan 1 kita diajarkan untuk menyebut Ramadan tidak usah ditambahin kata suci, bulan suci Ramadan. Ini kalau dilaksanakan kita jangan, karena kalau bilang bulan suci Ramadan berarti bulan Syawal kotor. Ini beda kita, makanya itulah alhamdulillah dari Alhamdulillah ala kasih meninggali mungkin juga jangan bilang ini bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh maghfirah. Berarti bulan lain ada penuh rahmat Allah. Nggak ada ampunan atau kurang ampunan Allah di bulan lain. Ya, alhamdulillah kita semua belas dari Ramadan. Baik, Ramadan ini ada 5 huruf. 1 roh, 2 mim, 3 tor, 4 alif, dan 5 nun. 1 roh ini para sahabat menjelaskan rohnya adalah rahmat. Kita sering ya dengar kata rahmat itu. Tapi apa sih rahmat itu? Rahmat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kasih sayang apa? Jadi orang yang mendapat rahmat itu ada orang yang mendapatkan kasih sayang. Apa rahmat kasih sayang? Intinya rahmat itu adalah talqin. Jadi kalau orang mendapat rahmat tidak ditalqin, tidak tahu bahwa itu rahmat. Karena rahmat ini menyeluruh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat itu menyeluruh, bukan hanya orang Islam.
seluruh umat manusia dan seluruh makhluk, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya dapat rahmat. Cuman bedanya dengan orang yang ditalqin merasakan rahmat itu benar-benar ada semacam apa? Ya, ada benar-benar merasakan, dirasakan. Apa yang dirasakan itu? Kesenangan. Maka para sahabat mengatakan apa itu rahmat? Ar-rahmat, ar-rahmatu apa iradatul khair, iradatu isalil khair, keinginan untuk menyampaikan kebaikan. Jadi kalau orang yang sudah ditalqin, ya pengennya nyampein kebaikan aja, walaupun nggak punya duit, pengennya sedekah. Duit mah nggak ada, tapi keinginan ada, apalagi dia punya. Dan orang yang dapat rahmat, keinginannya itu membagi, bukan dibagi. Iya Pak. Walaupun kita benar senang dibagi, tapi kita lebih senang membagi. Benar. Kita dibagi senang, dibagi senang. Tapi kita membagi, bisa membagi itu lebih senang daripada dibagi. Benar coba rasain. Kayak ini kita menyelenggarakan sekarang ini Syekhul Bait Fakih Tamsir kan. Dia menyediakan itu berbagai macam hal. Dia lebih senang niatin kita ini yang menikmati jamuan daripada dia sendiri. Benar gak? Iya. Maksudnya orang tuh bisa diganggu. Makanya sedih ketika kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang. Ini orang yang dapat rahmat talqin. Kalau tidak talqin, mungkin rahmat itu sampai kepada dirinya, tapi tidak merasakan apa-apa. Seperti duit banyak, kayaknya hampa gitu. Duitnya mau banyak, tapi kayaknya hidupnya hampa. Gitu-gitu aja kayaknya. Nggak ada bagaimana kata tahu. Akhirnya digunakan kepada hal-hal lain. Tapi kalau orang yang sudah ditalqin, ketika dia punya rezeki seperti uang, duit, wah ini ada yang mana gitu, pasti itu, Pak, nih saya transfer gitu, punya anak pesantren, anaknya pesantren, itulah orang yang mendapatkan talqin dzikir, merasakan rahmat Allah. Yang dikatakan apa? Wa baribadillahi falyaqulu wa khairun mimma yajma'un. Dengan keutamaan Allah, maka hendaklah mereka itu bersenang, senang. Ini senang. Kita di sini senang. Karena apa senang? Ya karena senang aja. Senang ada ini. Ditangkap, senang. Dan inilah kesenangan abadi. Kalau kenikmatan selain zikir itu mah terbatas. Contoh ini, orang punya duit senang. Ketika seorang istri dikasih duit 1 juta 1 hari, dikasih, senang banget kan? Tapi besok habis duitnya, mamut lagi, itu kenikmatan duniawi. Tapi kalau kenikmatan zikir, besok ya begini, sekarang ya begini, di sana begini, di sini begini. Maka itu disebut di sini senang, di sana senang. Bukan basa-basi, memang nyata fakta. Di sini senang, di jalan senang, pulang manakib senang, di rumah senang, sahur senang, semuanya senang. Tapi kalau orang nggak dapat talqin dzikir, padahal rahmat itu datang kepadanya. Ya Allah Pak, datang bulan puasa panik. Ya kan, oh gimana nih puasa belum
udah, ya kan? Gua panik. Padahal rahmat itu semua orang dapat. Warahmatullahi ya, itu menyeluruh rahmat itu. Cuma beda ketika orang yang ditalkin mikir, dia benar-benar merasakan rahmat itu ada dalamnya. Itulah. Ya, warahmatullahi dan rahmat Allah itulah yang lebih baik daripada seluruh apa saja yang dikoleksi dikumpulkan. Orang hidup itu kan ada yang ngumpulin duit, ada yang ngumpulin emas, ya kan? Ada yang ngumpulin kendaraan, rumah, mobil kuno. Tapi itu semua maaf gak ada apa-apanya kalau tidak dapat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Itu apalah manfaatnya bapaknya orang ngumpulin mobil tua gitu kan? Ya kan? Nah, kecuali kalau dijual, ya. Dan kalau dijual, kalau orang tidak dapat rahmat Allah, tidak dapat hidayah, duitnya banyak, itu ngajut rumah aja kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau yang sudah dapat target tinggi, ketika dia dapat rezeki, ingat saja, besok bulan depan mau menagi, anak. Itulah kalau orang dapat rahmat Allah, dapat target tinggi. Rahmat Allah menyeluruh, tapi kalau tidak dapat target tinggi, maka rahmat Allah tidak dirasakan dengan sebenarnya. Yang kedua, huruf Ramadan itu apa? Mim, apa? Muraqabah. Apa muraqabah? Apa muraqabah? Bahasa Arab muraqabah. Muraqabah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya muraqabah itu memperhatikan. Tapi bukan memperhatikan biasa-biasa, serius. Nah, bahasa ininya ngintip. Ngintip bagaimana nih murid diintip. Tapi kalau dilihat diperhatiin biasa. Tapi kalau diintip berarti ini benar-benar serius ini. Mau ngintip itu lebih serius daripada lihat. Ngintip kan. Tapi kalau lihat biasa aja lihatnya. Tapi kalau ngintip orangnya kecil kan. Dia sampai kalau lihat mah nggak perlu begini. Itu muraqabah itu bahasa Indonesia ngintip atau mengawasi, tapi ngawasi itu bukan hanya sekedar mengawasi tapi dengan teliti. Itu muraqabah. Apa itu muraqabah? Ini muraqabah ini, tawajuh ini, apalagi rahmat ini. Ada tawajuh, ada muraqabah, ada istilah tasawuf itu namanya ya kasyaf, ma'rifat. Ini ma'rifat ini. Ma'rifat. Makanya dikatakan, oh ma'rifat itu yang tinggi. Ya iya, yang tinggi. Ya, apa ma'rifat itu? Ini kata Nabi Muhammad SAW dalam sampainya dalam kitab Surah Al-Asrar, itu Syekh Jilani. Apa katanya? Ana a'lamukum billah wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Aku orang yang paling tahu Allah. Aku orang yang paling ma'rifat kepada Allah, dan sesungguhnya ma'rifat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan mulut. Ini ma'rifat. Jadi kasar, ma'rifat kayaknya apa sih kasar itu? Bukan kasar kayak tasik, kasar buat sering kerja, kan kasar ini. Kebuka. Oh, ini kalau sudah ke sini tidak ada lagi tujuan. Maka yang disebut yang kita selalu baca di dalam doa, ya sholatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tuqayyuna min jami' syai'at wa tarmuna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha sholaya
pergi ke mana, ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, ke atas, ke bawah, yang dicari